Bagaimana sih cara penularan virus corona atau COVID-19? Pada suatu ketika ada 4 kelompok orang. Sebut saja kelompok A, B, C, dan D. A adalah orang-orang yang kena virus pertama kali. Mereka bisa saja sakit ataupun tidak. Tapi mereka membawa virus di tubuh mereka. A jalan-jalan ke tempat C, berpapasan dengan B di jalan. A dan B tidak saling kenal. Kemudian A bertemu dengan C. C ini bisa satu atau banyak orang, tapi melacaknya masih gampang. Kenapa? Karena saat C sakit, kita bisa langsung cek dia habis ketemu siapa. Dan kita bisa menemukan si A juga loh. Si C bisa langsung dikarantina dan diobservasi. Si A pun juga. Masalahnya, kita nggak bisa nemuin si B. Berapa banyak orang yang papasan dengan A, dan bahkan B juga nggak tahu kalau dia ketularan dari A. Waktu D jalan-jalan, dia mungkin ketemu dengan B. Sekarang D jadi B baru atau B2, yaitu orang-orang yang nggak tahu bahwa dia sempat papasan sama penderita corona. Si D ini mungkin saja kita loh. Iya, kita. Kita bisa jadi adalah orang-orang yang sudah terkena virus corona atau COVID-19. Normalnya masa inkubasi corona itu 2 minggu. Setelah 2 minggu, biasanya baru kita mulai sakit dan menunjukkan gejala-gejala dari virus corona. Karena itu, kita harus menjaga jarak atau di rumah aja dulu, biar kita nggak jadi perantara. Lebih baik kita jadi orang yang berjaga-jaga dan tidak memberikan virus ini ke orang lain, terutama kepada mereka yang rentan. Nah, mari kita stop penyebaran, jaga jarak, usahakan di rumah aja, jaga diri untuk jaga semuanya.
Di dalam kerendahan hati, ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mengawali ibadah ini, kita mengangkat pujian melalui PKJ yang pertama. Haleluya, pujilah Allah yang agung. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengakuan dosa saat ini, marilah kita menerima hukum kasih dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang demikian. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Setelah mendengarkan hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dalam doa yang demikian. Bapa yang di surga, Bapa kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa, yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dan perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun di sekitar sabda-Mu,
sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat syukur kepada Allah. Allah berkenan memberikan anugerah-Nya kepada kita yang meminta pengampunan kepadanya. Demikian berita anugerah melalui Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dan kepada kita yang sudah mendapatkan anugerah Allah, kita dipanggil hidup di dalam kehidupan baru melalui Yesaya pasal pertama ayat ke-19 yang demikian panggilan Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita dipanggil untuk mau menuruti kehendak Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita menanggapi anugerah Allah dan petunjuk hidup baru melalui Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita menyatu di dalam doa pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kini sampai selama-lamanya. Kami umat-Mu bersyukur karena sekalipun di dalam suasana pandemi COVID-19, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena bagi kami sabda-Mu adalah makanan rohani kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Siapkanlah hati kami, sehingga firman yang ditabur jatuh ke tanah yang subur, yakni hati kami, bisa bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Sehingga kehidupan umat Tuhan, kehidupan kami semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah, kami semuanya siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Kita mengucapkan amin. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Dilanjutkan ayat 47 sampai 50. Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 47 sampai ayat 50. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi
yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam jemaat, selamat hari Minggu. Saya mendoakan kiranya seluruh warga jemaat di dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jemaat yang kekasih, di dunia ini umumnya hal yang kecil kurang diperhatikan. Padahal hal yang kecil bisa berakibat fatal. Contohnya saja, hal yang kecil, cuci tangan. Sering tidak kita perhatikan. Banyak orang pulang dari pasar, pulang dari kerja, langsung ambil jajan di atas meja makan. Lupa mencuci tangan. Padahal, cuci tangan yang kecil ini sangat penting. Karena tangan kita yang kotor bisa menjadi pintu masuk berbagai macam penyakit, lebih-lebih di dalam suasana pandemi corona ini. Contoh yang lain kita lihat di layar, ini kisah tahun 1912 tenggelamnya kapal Titanic. Penyelidikan yang baru menemukan di samping tentu banyak hal yang menjadi penyebabnya, salah satunya ditemukan paku klem kurang standar. Karena paku klemnya kurang standar, maka ketika kapal kena benturan keras, paku klem itu cepat lepas. Akibatnya baja, lempengan baja pada lambung kapal menjadi terbuka, air bisa segera masuk, sehingga kita tahu di dalam waktu yang sangat cepat, kapal Titanic kemudian tenggelam. Ini contoh hal yang kecil yang kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Paku klem, yang lain semua sudah bagus, hanya paku klem yang kurang standar. Ini contoh bahwa hal yang kecil bisa berakibat fatal. Jemaat, di dalam perikop yang kita baca, Tuhan Yesus sengaja membuat perumpamaan kerajaan Allah dengan hal yang kecil, yaitu dengan biji sesawi dan ragi. Kita lihat di layar seberapa besar gambar biji sesawi itu. Biji sesawi itu hanya setengah mili.
kira-kira hanya seperti butiran pasir kecil. Di Alkitab kita tadi bahkan dikatakan biji yang terkecil dari segala tumbuhan di dunia ini. Sesungguhnya ada yang lebih kecil, yaitu biji anggrek tertentu, itu lebih kecil. Tuhan memakai ungkapan budaya Yahudi yang mengatakan semua yang kecil itu disejajarkan dengan biji sawi. Untuk menggambarkan betapa kecilnya biji sawi itu. Tetapi biji sawi yang kecil ini, kalau tumbuh bisa menjadi tumbuhan yang besar, yang tinggi, sampai 4 meter. Yang lain Tuhan memakai gambaran ragi juga kecil. Ragi hanya seperti beras, pendil-pendil seperti beras itu. Tetapi kalau ragi itu dimasukkan ke dalam adonan tepung, maka ragi akan bekerja sehingga adonan bisa menjadi mengembang. Dan roti bisa menjadi roti yang enak, bukan bantat. Kedua perumpamaan ini sering juga disebut twin parables. Perumpamaan yang kembar. Kenapa disebut perumpamaan kembar? Karena baik biji sawi maupun ragi itu kecil. Namun sekalipun kecil, dampaknya luar biasa. Jemaat yang kasih, perumpamaan biji sawi yang kecil ini bagi orang Yahudi terasa tidak nyaman. Karena bagi mereka kerajaan Allah itu kerajaan Allah dipahami secara politis. Maka kerajaan Allah mestinya kerajaan yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang nanti akan mengalahkan penjajah Romawi. Sehingga ketika digambarkan hanya seperti biji sawi, rasanya tidak nyaman. Tetapi Tuhan Yesus memahami kerajaan Allah itu secara eskatologis, secara rohani. Kekuatan kerajaan Allah bukan pada senjatanya, bukan pada kekuasaannya, tetapi kekuatan kerajaan Allah pada kasih dan kebenaran Allah sendiri. Memang biji sawi kecil, tetapi nanti bisa berkembang, bertumbuh menjadi pohon yang tinggi dan besar. Bahkan karena rindangnya daun-daunnya membuat burung-burung kemudian berlindung dan bersarang kepadanya. Kalau Bapak Ibu membuka di dalam Perjanjian Lama, maka gambaran pohon yang tinggi, yang rindang, dan daun-daun itu menjadi tempat berlindung burung-burung, itu menggambarkan kejayaan kerajaan. Sehingga di Daniel 4 misalnya, kejayaan Nebukadnezar digambarkan seperti pohon yang tinggi, yang rindang. Di Yehezkiel 17, kejayaan Firaun juga digambarkan dengan pohon yang rindang dan burung-burung bersarang kepadanya. Maka kerajaan Allah pada akhirnya juga menjadi kerajaan yang besar, yang jaya. Karena kebenaran dan kuasa Allah sendiri. Perumpamaan ini untuk menggambarkan kehadiran kerajaan Allah di dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus. Yang semula dianggap sepele, karena Yesus datang bukan sebagai raja yang berkuasa, tapi ia datang melalui keluarga wong cilik, keluarga Yusuf dan Maryam tukang kayu. Lahir di kota yang kecil, di kota Bethlehem. Ia melayani seperti orang kecil, hanya berjalan kaki dari desa ke desa. Muridnya juga hanya orang-orang kecil, bahkan dari Galilea, daerah pinggiran, bukan dari Yerusalem. Namun pada akhirnya banyak orang merasakan kehadiran kerajaan Allah melalui pengajarannya yang berkuasa dan melalui mukjizat-mukjizat yang ia lakukan. Sampai saat ini masih banyak orang yang meremehkan kerajaan Allah melalui karya Yesus. Tetapi kerajaan Allah itu terus berkembang, terus berkarya. Sekalipun para murid mendapat penolakan dari pemimpin agama Yahudi.
Tetapi umat Tuhan bukan semakin habis, justru semakin berkembang. Dan akhirnya umat Tuhan menjadi umat yang paling banyak jumlahnya di dunia ini. Jemaat yang kasih, tentunya biji sawi yang kecil bisa menjadi pohon yang besar tadi juga membutuhkan ketabahan untuk bisa bertumbuh. Karena biji sawi harus berhadapan dengan panasnya matahari, dengan kerasnya angin. Akar-akarnya harus dengan ulet mencari sumber air agar bisa ia tetap hidup. Tetapi karena ketabahan dan keuletan biji sawi ini, akhirnya dia menjadi pohon yang berguna, sehingga bisa menjadi tempat naungan bagi burung-burung. Perumpamaan yang kedua, Tuhan memakai gambaran ragi. Kita lihat di layar lagi. Ragi yang kecil dimasukkan ke dalam adonan tepung, maka tepung yang tadi mungkin hanya kecil, 1 genggam, bisa menjadi adonan yang sangat besar sekali. Ragi yang kecil bisa menghamiri seluruh adonan. Itu untuk menunjukkan bahwa ragi memiliki kekuatan merubah, memiliki daya mentransformasi, sehingga adonan bisa semuanya terhamiri. Walaupun raginya kecil, bisa menghamiri 3 sukat, kira-kira 36 liter tepung. Itulah pengaruh kerajaan Allah yang memiliki daya luar biasa di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Jemaat yang kasih, melalui firman yang kita baca ini, kita diingatkan yang pertama, hal yang kecil dan sederhana bila dilakukan dalam terang firman Tuhan, itu bisa berakibat besar. Hal yang kecil, kalau kita lakukan dengan dorongan firman Tuhan, itu akan membuahkan hal yang besar. Sebagai contoh, kalau bapak, ibu, anak melakukan tanggung jawabnya masing-masing karena kesadaran dorongan firman Tuhan, maka akibatnya besar. Keluarga itu akan bahagia. Bahkan keluarga itu akan menjadi contoh bagi keluarga yang lainnya. Oleh karena itu, kalau saudara, saya, seluruh jemaat mendapat tugas dari Tuhan, sekalipun tugas itu nampaknya kecil, nampaknya remeh, perlu kita lakukan sebaik-baiknya tugas itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai hal yang kecil untuk menunjukkan kuasa kebesaran Tuhan. Amin jemaat. Yang kedua, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan memelihara umatnya. Sebagaimana Tuhan juga memelihara biji sawi yang kecil, yang nampaknya remeh. Bahkan Roma 8 dengan jelas mengatakan kepada kita, Tuhan di pihak kita. Tuhan berkarya dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Tuhan berkarya di dalam segala hal untuk kebaikan umatnya. Namun bukan berarti kemudian umat Tuhan pasif. Kita dipanggil seperti biji sawi tadi, penuh ketabahan, penuh keuletan, terus melakukan karya Tuhan. Bahkan melalui Paulus di dalam Roma 8 ayat 29 kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar Allah yang sulung yaitu Tuhan Yesus. Kita dipanggil serupa dengan Tuhan Yesus. Berarti kita dipanggil untuk berpikir, bertindak, taat dan setia melakukan kehendak Allah. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi kita diingatkan, Tuhan memelihara kita. Tuhan berkarya bagi kita di dalam segala hal untuk kebaikan umatnya.
Yang ketiga, jemaat yang kasih, melalui perumpamaan yang terakhir yang kita baca di perikop kita diingatkan bahwa kerajaan Allah itu terbuka bagi semua umat manusia. Bagaikan pukat, ketika pukat itu kemudian dilemparkan ke laut, semua ikan, segala jenis ikan tertangkap di pukat itu. Ini untuk menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu terbuka kepada seluruh umat manusia. Kasih Allah terbuka kepada segala orang. Walaupun tetap ada seleksinya, tetap ada ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya visi kerajaan Allah. Ukurannya nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Oleh karena itu umat Tuhan dipanggil untuk seperti ragi. Kita dipanggil di dunia itu menghamiri dunia. Kita dipanggil di dunia ini untuk menggarami dunia ini. Menggarami keluarga kita. Menggarami kelompok sosial kita. Menggarami masyarakat kita. Sehingga masyarakat menjadi lebih baik. Keluarga menjadi lebih baik. Menjadi lebih adil. Lebih benar. Lebih damai sejahtera. Lebih kasih. Bila demikian yang terjadi, maka tema kita menjadi kenyataan. Hidup menurut visi kerajaan Allah. Melalui firman yang kita baca saat ini, malah kita bersama-sama sekalipun kita ini kecil, ada Bapak Ibu yang merasa kita sendiri juga kecil, pendidikan kita kecil, rendah, kemampuan kita juga kecil, kita orang Kristen jumlahnya kecil. Kita tidak boleh kemudian pasif. Justru karena kita kecil, Tuhan memanggil kita untuk hidup berdampak besar seperti biji sawi. Untuk hidup memiliki kuasa yang besar seperti ragi yang bisa menghamiri seluruh adunan. Sehingga dunia menjadi lebih adil, lebih baik, lebih damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita menyatu di dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, bersama umat Tuhan GKJ Bibis Luhur dan umat Tuhan dimanapun mereka berada, kami menaikkan syukur kami karena Tuhan selalu mengasihi kami, memelihara kami, mendampingi hidup kami, sehingga kami semuanya sampai saat ini Tuhan berkati di dalam keadaan sehat dan sejahtera. Maka Tuhan, kami serahkan seluruh warga jemaat di GKJ Bibis Luhur di sini
Warga jemaat kiranya Tuhan lengkapi dengan segala berkat-Mu, sehingga mereka boleh merasakan kecukupan, kesehatan, kedamaian hidup, kebijaksanaan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Sedangkan warga jemaat yang sampai saat ini di dalam keadaan sakit, ada yang sakit di rumah sakit, ada yang sakit dirawat di rumahnya, mereka semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini, obat yang mereka terima, Tuhan berkati. Doa kami semuanya Tuhan berkati. Kasih dan perawatan dari keluarganya Tuhan berkati. Sehingga melalui semuanya tadi, saudara kami yang sakit Tuhan tambahkan kekuatannya, Tuhan tambahkan kesehatannya, sehingga mereka boleh mengalami kesehatan sempurna karena pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan tidak lupa di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kami serahkan para warga gereja yang lanjut usia, lebih-lebih yang lanjut usia dan juga memiliki beberapa penyakit kronis lainnya. Kiranya Tuhan yang mendampingi hamba-hamba-Mu ini, kiranya keluarganya, warga di kelompoknya, juga Tuhan mampukan menjadi alat Tuhan untuk mendampingi saudara-saudara kami. Termasuk juga kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil, yang juga rawan menghadapi virus corona ini. Mereka semuanya kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memagari anak-anak kami dari virus yang sangat berbahaya ini, sehingga anak-anak kami, para orang tua kami, seluruh warga gereja boleh mengalami kesehatan, kesejahteraan karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Kami bisa memahami betapa beratnya pemerintah bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Energi semuanya dikeluarkan. Biaya yang sebelumnya belum teranggarkan harus dikeluarkan. Walaupun demikian sampai saat ini wabah ini belum segera berhenti. Oh Tuhan, tolong bangsa kami. Kiranya Tuhan yang kemudian memberkati bangsa kami. Tuhan yang menghentikan pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa kami tidak terpuruk ekonominya. Sebaliknya boleh kemudian mulai bangkit ekonominya. Bangsa kami jangan sampai mengalami resesi ekonomi. Sebaliknya Tuhan pulihkan, sehingga kami semuanya boleh mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami serahkan pemerintah kota Surakarta yang juga sangat bingung karena sejak awal sudah mencoba mengantisipasi supaya wabah corona ini tidak menjalar tetapi segera bisa diberantas. Tetapi setiap hari bertambah-tambah orang yang terindikasi terkena virus ini. Tuhan, tolong pemerintah kota kami, tolong seluruh satgas yang ada, sehingga kami semuanya bersama-sama, seluruh masyarakat yang taat pada protokol kesehatan yang ada, kami bisa mengantisipasi sehingga virus corona ini tidak semakin berkembang, sebaliknya kemudian bisa teratasi. Tuhan, kami juga serahkan lembaga-lembaga Kristen, baik itu lembaga pendidikan Kristen, lembaga sosial Kristen, lembaga kesehatan Kristen. Mampukanlah di dalam suasana seperti ini, lembaga-lembaga Kristen ini juga ambil bagian di dalam suasana yang sangat kritis ini, sehingga mereka boleh menjadi garam di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Segala doa syafaat kami, doa syukur kami naikkan kepadamu di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita bersama-sama mengucapkan amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Adapun firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 403. Kita nyanyikan bait yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami, berdoa kami layankan. Bapa kami yang ada di surga, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Segala puji dan syukur dan terima kasih kami Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, pada ibadah saat ini, kami mempersembahkan persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Meskipun tidak sebanding Tuhan persembahan ini dibandingkan dengan berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, tapi kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat Kau gunakan untuk pelayanan-Mu di Gereja Kristen Jawa Barat seluruh ini. Bapa di dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sudah Kau pilih untuk memelihara, untuk merawat persembahan ini Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga mereka semua dapat memelihara dan merawat persembahan ini dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih apabila ibadah pada saat ini sudah dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun ibadah pada sore hari ini. Tuhan yang hadir tengah-tengah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila di dalam kami mengikuti ibadah pada saat ini, terselip dosa dan kesalahan kami. Dan sebentar lagi kami akan undur diri dari hadapan-Mu, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun perjalanan kami, Tuhan sertai kami, di dalam kami melakukan segala kegiatan kami di sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di akhir doa ini kami juga akan berdoa, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Tuhan memanggil kita melalui PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Mengutus kita ke dalam dunia, bagi berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat, terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu.